pernah pakai pakaian yang haram nggak sih pakai pakaian yang bagus? Mubah. Mubah seorang memakai pakaian yang bagus selama memang tidak melanggar batasan syariat. Pakai pakaian yang bagus ternyata pakaian cewek, ya nggak boleh. Iya. Selama tidak melanggar batasan syariat nggak apa-apa. Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, yakni keindahan-keindahan pakaian dari Allah yang telah Allah persiapkan, Allah sediakan bagi para hamba-hambanya. Siapa yang berani mengharamkan? Allah berarti menghalalkan hal itu. Kok kalian mencelaku? Kemudian Abdullah bin Abbas atau orang-orang Khawarij mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, apa yang engkau bawa? Ya, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang engkau bawa ini? Kata Abdullah bin Abbas, aku datang untuk menyampaikan pesan atau petunjuk dari para sahabat Nabi SAW, dari kalangan muhajirin dan ansor, dan dari menantu Rasulullah SAW, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Al-Quran diturunkan kepada mereka, yakni kepada para sahabat. Karena orang-orang Khawarij ini hidup setelah zamannya Nabi, mereka tidak disebut para sahabat karena mereka nggak pernah ketemu Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ini nanti tadi kita sampaikan. Aku diutus oleh para sahabat Nabi, sekaligus oleh menantunya Rasul SAW, yaitu khalifah yang berkuasa sekarang, Ali bin Abi Thalib. Aku datang karena diutus dari mereka. Para sahabat orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran. Mana ya, saya nggak ngelihat ada sahabat satupun di barisan kalian gitu. Kok nggak ada satupun sahabat di barisan kalian? Kalau memang kalian di atas kebenaran, ya minimal ada di support sama seorang sahabat, 2 orang sahabat, kayak 3 orang sahabat. Tapi kenapa satupun sahabat nggak ada yang support kalian? Masa sahabat sebegitu banyak salah, terus kalian yang benar? Nah, Al-Quran diturunkan di zaman siapa? Yang paling paham tentang tafsir Al-Quran siapa? Itu maksudnya dari Abdullah bin Abbas. Tapi lihat jawaban mereka. Sebagian mereka mengatakan, jangan kalian berdebat dengan kaum Quraisy, karena Allah berfirman, balhum qaumun khasimun. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu, mereka adalah kaum yang suka bertengkar, suka berdebat, suka menentang kebenaran. Loh, Abdullah bin Abbas ini orang Quraisy enggak? Jamaah, Abdullah bin Abbas ini termasuk bangsa Quraisy enggak? Naam. Dan ayat yang dibaca tadi memang turun kepada orang-orang Quraisy. Maksudnya orang Quraisy ini suka mendebat kebenaran. Oh, berarti Abdullah bin Abbas masuk dong. Paham maksudnya? Iya. Mereka menggunakan ayat ini kemudian ditujukan kepada Abdullah bin Abbas. Padahal ini orang Quraisy secara khusus. Siapa? Abu Jahal CS. Mereka yang suka menentang kebenaran. Tapi karena Abdullah bin Abbas juga orang Quraisy, kena juga. Iya. Ini salah satu juga faedah. Orang-orang Khawarij suka mencomot ayat seenaknya sendiri. Dan ini kebiasaan ahli bid'ah secara umum. Ya, menggunakan dalil, ditunggangi dalilnya untuk kepentingan-kepentingan mereka. Lanjut ke halaman 22. Sebagian mereka, 2 atau 3 orang, mendekat kepadaku, kepada Abdullah bin Abbas, seraya berkata, sungguh kita akan berdialog dengannya, dan kita lihat apa yang dia akan sampaikan seandainya engkau berbicara dengan mereka. Jadi sebagian mereka ada yang sepakat, setuju, nggak apa-apa, udah kita ladenin Abdullah bin Abbas ini. Dia mau mendebat kita, nggak apa-apa, kita ladenin. Abdullah bin Abbas menceritakan lagi, kata beliau, beritahukan kepadaku apa yang kalian protes terhadap sepupu Rasulullah SAW dan menantu beliau. Abdullah bin Abbas tanya kepada para orang-orang Khawarij, maladzi tankimuna an ibni ammi Rasulillah SAW. Apa sih yang kalian protesin dari
Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupunya Nabi SAW. Lima tukaffiruna aliyan, bahkan kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ya. Kata beliau, mereka mengatakan ada 3 hal yang kita protes. Kata beliau, orang-orang Khawarij, nukaffiru aliyan li thalath. Kita mengkafirkan Ali karena 3 perkara. Ada 3 bentuk protes kita kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya kenapa kita mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kata Abdullah bin Abbas, apa 3 hal tersebut? Maka mereka mengatakan, yang pertama, adzan kurang berapa menit? 7 menit 4 ya, terjadi khilaf di antara. Kita ringkas ya. Kata mereka, nukaffiru aliyan li'annahu hakkama ar-rijala fi dinillah wallahu ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Kami mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena Ali melakukan tahkim, arbitrasi, menyerahkan putusan hukum kepada manusia. Padahal putusan hukum hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu ini kisahnya tentang apa? Setelah perang apa? Setelah perang Siffin. Antara siapa dengan siapa Siffin ini? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah peperangan Siffin, pihak Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan pihak Muawiyah mengutus Amr ibnul As. Apa yang dilakukan oleh 2 orang ini, Abu Musa dan Amr ibnul As? Mereka melakukan putusan hukum. Ini gimana ini kelanjutannya ini? Nah, Ali bin Abi Thalib menyerahkan putusan hukum kepada hasil perundingan ini tadi. Sudah, saya serahkan putusan hukumnya kepada 2 orang ini, kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Amr ibnul As. Apapun putusan hukum mereka, aku ikut putusannya. Kata orang-orang Khawarij, nggak boleh menyerahkan hukum, jangan kepada manusia. Menyerahkan hukum itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menurunkan hukum, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Paham di sini protesnya orang-orang Khawarij yang pertama? Nah, kemudian ditanya lagi sama Abdullah bin Abbas, yang kedua apa lagi yang kalian protes? Kata orang-orang Khawarij, qatala aqwaman walam yasbi nisa'ahum walam yaghnam amwalahum fala in kanu muslimin faqad hurrimat alaihi qitaluhum wala in kanu kuffara faqad halat lahu nisa'uhum wa amwaluhum. Kata orang-orang Khawarij, secara singkat aja, Ali bin Abi Thalib ini aneh. Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum ketika perang Jamal. Siapa yang diperangi di perang Jamal? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibnul Awam dan pengikut-pengikutnya. Ali memerangi mereka. Tapi Ali ini aneh. Yang diperangi sama Ali ini, di mata Ali mereka ini mukminkah atau kafirkah? Paham maksudnya? Kalau Ali memerangi Aisyah CS ini, Ali menganggap mereka ini muslim, berarti Ali ini melakukan suatu hal yang haram. Karena boleh nggak memerangi umat Islam? Nggak boleh. Tapi kalau ternyata Ali bin Abi Thalib menganggap yang diperangi adalah orang kafir, Aisyah ini dianggap orang kafir, maka kenapa Ali bin Abi Thalib ketika selesai peperangan Jamal, Ali menang kan? Kenapa kok nggak menjadikan harta Aisyah sebagai ghanimah, dijadikan sebagai tawanan? Aisyah kenapa nggak dijadiin tawanan? Kok malah dipulangin sama Ali bin Abi Thalib ke Mekah? Harusnya kalau memang Ali menganggap itu sebagai orang kafir, Aisyah jadi tawanan, jadi budak. Itu boleh dalam hukum peperangan kayak gitu. Walinya, keluarganya harus nebus. Kalau mau Aisyah ini bebas dari tawanan, tebus berapa uangnya. Tapi malah dipulangin sama Ali bin Abi Thalib, dipulangin ke Mekah setelah perang itu. Maka kata orang Khawarij, kok aneh Ali bin Abi Thalib ini muslim apa kafir? Nggak jelas ini Ali ini.
Paham ya? Iya. Tanya lagi sama Abdullah bin Abbas, terus apalagi keberatan kalian terhadap Ali bin Abi Thalib? Katanya 3 kurang 1. Adzan ya? Kok ya? Nah, tuh. Iya. Soalnya sebelumnya ini panjang ini soalnya. Kenapa? Kurang berapa? Ini tanggung kalau terputus nanti habis ini diulangin lagi gitu loh. Diulangi, aneh capek. Baik. Yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib dikafirkan? Kata mereka, tanazala Ali bin Abi Thalib an sifati amiril mu'minin fa illam yakun amiran lil mu'minin fa huwa amirun lil kafirin. Ali bin Abi Thalib dia sendiri yang melepaskan statusnya sebagai Amirul Mukminin ketika perjanjian damai dengan Muawiyah. Ketika perjanjian damai dengan Muawiyah, Ali nggak boleh menulis inilah perjanjian damai antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak mau Muawiyah. Jangan ditulis Amirul Mukminin. Karena kalau saya tanda tangani itu berarti saya mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin, sedangkan saat itu Muawiyah masih belum mau apa? Membaiat Ali. Maka demi untuk perdamaian, Ali rela menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin di perjanjian. Nah, ketika Ali menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin, apa kata orang-orang Khawarij? Kalau Ali bukan lagi amirnya orang mukmin, berarti amirnya orang kafir. Goblok kan? Gitu. Enak banget gitu loh. Kalau bukan amirnya orang mukmin berarti amirnya orang kafir. Nah, berarti Ali bin Abi Thalib kafir, keluar dari Islam. Ini 3 syubhatnya orang-orang Khawarij. Dan anak ketika baca pertama, dan alhamdulillah kita pernah duduk membahas kitab ini di daurah beberapa tahun yang lalu bersama penulisnya sendiri, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ketika saya baru pertama kali membaca kisah ini, saya memposisikan diri seperti Abdullah bin Abbas. Ya udah adzan dulu aja. Insyaallah kita lanjutkan setelah kita sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab atau kutaib, kitab kecil tentang faedah-faedah yang bisa kita petik dari dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij. Tadi kita sampaikan bahwa saya ketika pertama kali mendengarkan kisah ini beberapa tahun yang lalu, bukan pertama kali, maksudnya pertama kali mendengarkan langsung dari seorang syekh, seorang ulama, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Saya ketika itu membayangkan bagaimana kalau saya yang ada di posisinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu orang Khawarij mengeluarkan syubhat-syubhatnya. Ali bin Abi Thalib kafir karena poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Saya membayangkan kalau saya berada di posisinya Abdullah bin Abbas mendapatkan syubhat seperti itu, saya gabung bersama mereka. Saya gabung bersama mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya syubhat.
Ya, jangan menganggap remeh syubhat. Seorang kalau sudah terkena syubhat dan dia nggak tahu apa jawaban dari syubhat tersebut, itu terluntang-lantung dia di atas kesesatannya. Kalau nggak diobati, semakin jauh dan semakin menyimpang dari jalan yang hak. Tapi kalau Abdullah bin Abbas, beliau adalah seorang ulama, beliau memiliki ilmu, bahkan beliau termasuk mufassir dari kalangan para sahabat. Maka hal-hal seperti ini receh bagi Abdullah bin Abbas. Makanya nanti antum lihat betapa mudahnya Abdullah bin Abbas mematahkan syubhat-syubhat ini dengan keilmuannya. Kalau kita mending cari aman jamaah. Apa? Menghindar dari syubhat. Jangan ngincipi syubhat, menghindar. Jangan keluar dari masjid ini udah punya semangat, mana saya ada orang Khawarij ini. Saya tantang debat orang Khawarij ini. Kalau nggak ada siapa yang ahli bid'ah, pokoknya saya tantang debat ini. Jangan. Ya, lari dari syubhat-syubhatnya. Sebagaimana seorang yang kata Nabi SAW termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngetes. Iya, nguji iman. Cari siapa yang kalau ada yang ngasih yang memanggil saya, ngajak saya berzina, saya akan mengatakan inni akhafullah. Oh, enggak jamin. Enggak jamin. Berangkat rumah niatnya gitu, nanti kalau beneran ketemu sama cewek, diajak berzina, bisa mengatakan inni akhafullah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Beda lagi ceritanya. Maka mending apa? Cari aman sudah. Baik. Kita lanjutkan. Ini ana sampaikan secara ringkas saja ya. Jawaban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi enggak saya baca seperti yang ada di kitab ini. Tapi intinya sama. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang Khawarij, "Lau ajabtukum bi ayatin min kitabillah au bi haditsin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ata'udun." Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana kalau saya jawab syubhat kalian dengan ayat-ayat kitabullah atau dengan sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW? Ata'udun, apakah kalian tobat dari perbuatan kalian, tobat dari pemikiran kalian? Mereka mengatakan qalu Allahumma na'am. Iya. Ammal ula, mulai dibantah sama Abdullah bin Abbas. Adapun yang pertama, taqulun, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir li'annahu hakkama rijala fi dinillah wallahu yaqulu inil hukmu illa lillah. Ali kafir karena Ali menyerahkan hukum, putusan hukum kepada manusia, sedangkan hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dulluni billahi alaikum atahkimur rijal lihaqni dima'il muslimina aula am tahkimur rijal fi arnab thamanuhu rub'u dirhamin aula. Wahai orang-orang Khawarij, coba jelaskan kepadaku mana yang lebih urgen, menyerahkan putusan hukum kepada manusia dalam rangka untuk menghentikan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini kan yang dilakukan Ali, untuk menghentikan tertumpahnya darah kaum muslimin, atau menyerahkan putusan hukum kepada seseorang untuk menentukan hukuman bagi orang yang telah membunuh hewan buruan, kelinci yang cuman harganya 4 dirham. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 95, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan ketika kalian ihram. Maka barang siapa yang membunuhnya di antara kalian, maka balasannya seperti yang dia bunuh, dan itu putusannya diserahkan kepada 2 orang hakim yang adil.
Jadi putusannya diserahkan kepada siapa? Manusia. Padahal ini cuman perkara hewan buruan, remeh. Yang kalau di total harganya mungkin berapa dirham tadi? 4 dirham atau 40 dirham. Receh. Allah memerintahkan menyerahkan putusan hukum kepada hakim yang adil, manusia, untuk menentukan putusan hukumnya. Siapa, mana yang lebih besar perkaranya? Maka kata mereka, Ali bin Abi Thalib yang lebih besar perkaranya, karena untuk menghentikan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ditambah lagi kata Abdullah bin Abbas, atahkimur rijal lihaqni dima'il muslimina aula am tahkimur rijal lissulhi bainar rajuli wa imraatihi aula. Coba mana yang lebih penting sih? Menyerahkan putusan hukum kepada manusia untuk menghentikan tertumpahnya darah kaum muslimin, atau menyerahkan putusan hukum kepada manusia dalam rangka mendamaikan antara suami dan istri. Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah dalam surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Wahai para suami, kalau kalian khawatir, ya, shiqaqa bainihima, apabila kalian khawatir terjadi percekcokan antara suami dan istri, terjadi perceraian antara suami dan istri, maka utuslah hakim dari pihak laki-laki dan utuslah hakim dari pihak perempuan, pihak istri. Kalau memang mereka berdua berunding dan ingin islah, ingin perbaikan, Allah akan berikan taufik kepada mereka. Ini masalah rumah tangga, jemaah. Masalah rumah tangga, putusan hukumnya diserahkan kepada siapa? Manusia, padahal cuma lingkup rumah tangga. Wah, apalagi Ali bin Abi Thalib, lingkupnya ini satu negara. Masalah tertumpahnya darah, masalah stabilitas keamanan. Kata Abdullah bin Abbas, atakhrujuna min hadha, apakah kalian sudah tobat dari yang satu ini, syubhat yang pertama ini? Qalu Allahumma na'am. Iya. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, taqulun, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib, kata Abdullah bin Abbas, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum yang enggak jelas apakah kaum ini menurut pandangan Ali mukmin ataukah kafir. Kalau mereka mukmin, harusnya Ali enggak boleh memerangi mereka. Kalau ternyata menurut Ali dia kafir, kenapa Ali tidak menjadikan harta mereka ghanimah? Kenapa Ali tidak menjadikan wanita-wanitanya sebagai tawanan perang? Kok malah dilepaskan sama Ali bin Abi Thalib? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Aturidun an ya'khudha Aliyun ummahu ummal mu'minina Aisyah tasabya wa ay ya'khudha amwalaha ghanimah in qultum na'am faqad kafartum billah binassil Qur'an an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Abdullah bin Abbas, loh, kalian ini mengharapkan apa dari Ali bin Abi Thalib? Seharusnya Ali gimana? Apakah kalian mengharapkan Ali menawan ibundanya sendiri? Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu adalah ibunda kalian juga, ibunda orang-orang beriman. Apa kalian ridho ibunda orang-orang beriman ditawan? Kalau kalian mengatakan iya, wah berarti kalian durhaka. Tapi kalau kalian mengatakan oh enggak, Aisyah itu bukan ibunda kita, kalian kufur kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibundanya orang-orang beriman. Nah, dilema, mau pilih mana? Kan gitu. Kalian menganggap Aisyah ibu kalian, sama, itu juga durhaka. Kalian menganggap Aisyah bukan ibunda kalian, oh tambah parah. Kalian mengingkari ayat Al-Quran. Qal ata'uduna min hadha, kalian tobat dari ini? Qalu Allahumma na'am. Ya, sudah dua syubhat dibantah. Enak kalau ulama jamaah. Kalau kita, ao gitu. Yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib menghapus levelnya, statusnya sebagai Amirul Mukminin ketika perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berarti kalau Ali bukan Amirul Mukminin, maka Ali Amirun lil Kafirin. Ali adalah pemimpinnya orang-orang kafir. Apa kata Abdullah bin Abbas?
laqad tanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatir risalah yaumal Hudaybiyah. Kata Abdullah bin Abbas, loh kalian nggak tahu ya, kalau ternyata Rasulullah sendiri pernah menghilangkan statusnya sebagai Rasulullah, menghilangkan statusnya sebagai sang utusan Allah. Ketika kapan? Perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kan kisahnya Nabi mau masuk Mekah sama beberapa sahabat mau umroh, ternyata dicegat sama orang Quraisy. Suhail bin Amr, nggak boleh. Maka ketika itu Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy tersebut. Ketika Nabi menulis perjanjian, poin perjanjian dengan orang-orang Quraisy, Nabi menulisnya hadza ma qada alaihi Rasulullah. Ya, ma qada alaihi Rasulullah, ditulis inilah putusan yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah, sang utusan Allah. Enggak mau orang-orang Quraisy, enggak mau ditulis Rasulullah. Kenapa? Ya, in katabta annaka Rasulullah ma sadatnaka anil baiti wa ma qatalnak. Loh, kalau kau tulis di situ Rasulullah terus saya tanda tangani, berarti aku menyetujui kau Rasulullah. Kalau aku setuju kau Rasulullah, ya tafadhol masuk Mekah. Ya kan? Silahkan masuk Mekah, gak akan saya halangi engkau. Tapi saya gak percaya kau Rasulullah, gitu. Maka gak ada perjanjian kalau di situ ditulis Rasulullah. Dan yang ajib, yang menulis poin perjanjian Hudaybiyah Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib sendiri. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, ya Ali, umhu Rasulullah. Wahai Ali bin Abi Thalib, hapus itu Rasulullah itu. Ali sempat nolak. Oh, berat jamaah. Antum jadi Ali gimana? Antara taat sama Rasul atau antum menghilangkan statusnya beliau sebagai Rasulullah? Ali tetap dipaksa sama Nabi SAW, umhu Rasulullah. Akhirnya Nabi sendiri yang hapus. Kemudian Nabi mengatakan, inilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku tetap Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Tapi tetap dilakukan sama Nabi demi terjalinnya apa? Perdamaian. Demi terjalinnya as-sulh, islah, menghentikan pertumpahan darah. Nabi rela menurunkan statusnya sebagai, menghilangkan statusnya sebagai Rasulullah. Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, atanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatir risalah yaumal Hudaybiyah wa la yatanazalu Ali an sifatil imarah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan statusnya sebagai utusan Allah ketika Hudaybiyah saja boleh, kenapa Ali bin Abi Thalib yang cuman menurunkan statusnya sebagai Amirul Mukminin nggak boleh? Kalian kafirin. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, atakhrujuna min hada? Kalian tobat dari perbuatan ini? Qalu Allahumma na'am. Terjadi khilaf di antara para ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan 4.000 yang tobat. Ya, ada yang mengatakan 4.000 yang tobat. Sisanya yang 2.000 diperangi sama Ali bin Abi Thalib di peperangan apa namanya? Nah, ada yang tahu? Perang apa Ali ngelawan orang Khawarij? Nahrawan. Ya, peperangan Nahrawan. Dan tahukah antum yang ikut perang Nahrawan di barisan kaum Khawarij adalah mereka-mereka yang dulu pernah ditemui sama Abdullah bin Abbas zikir pakai kerikil-kerikil. Pernah tahu kisahnya? Abdullah bin Abbas kan pernah mentahdzir orang-orang yang berzikir pakai kerikil-kerikil itu. Dulu sebelum zamannya Ali bin Abi Thalib, sebelum muncul Khawarij.
Ketika muncul Khawarij diperangi sama Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang menyaksikan dua peristiwa ini, menyaksikan Abdullah bin Abbas dan menyaksikan perang Nahrawan, mereka bersumpah, para tabi'in, mereka bersumpah bahwa yang kami perangi adalah mereka yang dulu ditahdzir sama Abdullah bin Abbas. Tuh bayangin, dari zikir pakai kerikil jadi Khawarij jamaah. Gimana ceritanya? Bid'ah kecil nggak zikir pakai kerikil ini? Bid'ah kecil, bid'ah ringan. Kok bisa bertransformasi jadi Khawarij yang mengkafirkan menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib? Memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Gimana ceritanya dari bid'ah kecil menjadi besar? Ya memang itu sifatnya bid'ah. Makanya nggak usah baper kalau ada kebid'ahan yang kecil diingkari dengan pengingkaran yang keras. Karena mereka tahu bid'ah kecil ini kalau dibiarkan akan bertransformasi menjadi besar. Itu sifatnya bid'ah itu dari dulu seperti itu, dan sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Wahdar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta takunu kibara. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil lama-kelamaan akan menjadi bid'ah yang besar. Nggak usah baper, Ustaz ini keras banget, ini kan cuma bid'ah segitu. Masa sampai segitunya? Iya kalau bid'ahnya besar baru. Oh nggak nunggu besar jamaah. Dari sejak kecil ini dipadamkan. Antum kalau ngelihat api di rumah antum, alah masih kecil kok. Gitu. Kan masih kecil apinya. Nggak usah lebay lah bawa fire extinguisher yang gede, crot gitu. Kan cuma api kecil. Terus antum nunggu besar gitu. Enggak. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung halaman ke-28. Nanti baca sendiri di rumah ya. Kisah tadi kalau masih kurang jelas dibaca sendiri atau dengerin kajian lengkapnya oleh penerjemah buku ini yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizallahu taala. Faedah di antara 109 faedah, yang pertama bahaya mengikuti perasaan yang tidak terarah. Perasaan maknanya di sini adalah semangat. Orang-orang Khawarij ini kan memiliki semangat jamaah, semangat ibadah, semangat yang berapi-api. Tapi kalau nggak terarah, ya tidak memiliki pijakan dalil, jadinya ngawur nggak? Ngawur. Bagus orang punya semangat beragama itu bagus, tapi harus diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada dalil, bukan cuma modal semangat. Dan ahli bid'ah semua modelnya mereka ini modal semangat namun tanpa dilandasi ilmu. Lihat orang-orang Khawarij yang ada di zaman sekarang, semangat berjihad. Hanya modal apa? Modal pekikan takbir. Model pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini sudah kayak mujahid ini, luar biasa ini. Modal semangat. Ketika ditanya bagaimana fikih jihad, bagaimana rambu-rambu dalam berjihad, siapa yang boleh dibunuh dalam medan jihad, nggak urusan, yang penting pegang AK-47. Wah, sudah pingin mati ini wong. Gitu. Nggak gitu, beragama nggak seperti itu. Ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, prinsipnya. Maka dari kisah Khawarij ini, seorang yang punya semangat beragama namun tanpa dilandasi dengan ilmu, itu akan membuatnya dia tersesat arahnya. Kemudian yang kedua, pentingnya ilmu dan keutamaan para ulama. Lihat betapa pentingnya ilmu. Ketika orang Khawarij tidak ada ulama yang ada di barisan mereka, tersesat nggak mereka? Tersesat. Ya, maka jangan meremehkan tentang ilmu dan jangan meremehkan peranan para ulama. Ya, mereka lah orang-orang yang berusaha untuk memurnikan agama ini, membimbing umat Islam di atas jalan yang hak. Yang ketiga, celaan bagi kejahilan dan dampak negatifnya. Dari kisah ini kita tahu betapa tercelanya kebodohan di dalam agama, jahil di dalam agama. Lihat orang-orang Khawarij kayak tidak berkutik ketika dibantah oleh Abdullah bin Abbas dengan ilmu. Malu.
Untungnya ada yang sadar, untungnya ada yang memang benar-benar ingin mencari kebenaran, sehingga mereka bertobat dari pemikiran Khawarijnya. Tapi 2000 yang lain tetap pada kebodohannya. Dan juga dampak negatif orang yang jahil itu luar biasa dampaknya. Akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jahil itu yang kena getahnya bukan cuman dia saja, tapi yang kena getahnya adalah kaum muslimin secara keseluruhan. Lihat ketika orang-orang Khawarij mereka mendengungkan jihad, namun tanpa dilandasi dengan ilmu. Tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang kena getahnya siapa? Semua kaum muslimin. Iya, semua kaum muslimin yang terkena akibat dampak daripada perbuatan mereka yang jihad secara serampangan. Ya, dulu sebagian orang ketika ngelihat orang berjenggot itu sudah ketakutan. Masuk ke mall atau masuk ke tempat instansi-instansi pemeriksaannya lebih ketat. Ya. Dampak dari mana ini? Dari perbuatan mereka. Karenanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengucapkan sebuah ucapan yang emas. Kata beliau, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah kepada Allah tapi tanpa landasan ilmu, ibadahnya di atas kejahilan, di atas kebodohan, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan ini bukan cuma ibadah jihad saja, semua. Poligami ibadah bukan? Ya. Kok gak semangat gitu jamaah? Biasanya kalau bapak-bapak saya tanya itu, ibadah bukan jamaah? Ketika dikerjakan sama orang yang jahil, modal nafsu, yang penting qabil tu nikah, tanpa dipikirkan bagaimana fikih dalam berpoligami, bagaimana mengatur rumah tangga manajemen yang baik dalam berpoligami, enggak urusan. Yang penting qabil tu nikah, itu yang penting. Tanpa dilandasi dengan ilmu. Lihat dampaknya. Dia lebih banyak merusak syariat poligami. Sehingga orang-orang menyorot dia. Tuh lihat fulan tuh. Sejak poligami hancur rumah tangganya. Sejak poligami rusak rumah tangganya. Anaknya terlantar, istrinya terlantar, enggak diurus sama dia. Memang poligami ini enggak benar. Tuh, yang salah oknumnya. Padahal poligami kalau dilakukan sesuai dengan aturan yang benar, menghasilkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Dilaksanakan dengan ilmu, menghasilkan kebaikan. Yakin antum? Hah? Iya, ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin syariat Allah ketika dikerjakan dengan ilmu mendatangkan kemudorotan, itu mustahil. Kalau dikerjakan dengan kebodohan, iya, akan mendatangkan kerusakan. Dan perkara-perkara yang lain semua harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang keempat, keutamaan kebenaran dan tunduk kepadanya. Abdullah bin Abbas menyampaikan kebenaran kepada orang Khawarij. Ketika kebenaran disampaikan, maka seharusnya orang yang mendapatkan kebenaran tersebut, dia harus menerima kebenaran itu meskipun pahit. Dan dia harus rujuk dari pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Gak boleh dia fanatik. Oh tapi kelompok saya ini, bener ini. Tapi ustadz saya ini sudah bener, Masya Allah ini. Antum yang keliru. Enggak. Ketika disampaikan kebenaran qala Allah, qala Rasul, ketika disampaikan dan itu memang hak menurut pemahaman para salaf, harus rujuk dari pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Gak perlu malu. Gak perlu gengsi. Namanya orang beragama itu tidak melihat atau mencari ridho manusia. Yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang-orang mengatakan, wah ini dulu jadi orang Khawarij, kemudian ikut Ikhwanul Muslimin, kemudian ikut ini, sekarang ikut ngaji sunnah. Gak konsisten. Duh. Ya biarin, terserah. Apa kata orang? Yang penting yang anda cari ridho siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Kemudian yang kelima, mengikuti jejak salafus soleh, baik secara ilmu maupun amal, merupakan penyelamat di dunia akhirat. Di poin yang kelima ini penegasannya adalah fahmus salaf hujjah. Pemahaman salaf itu adalah
hujjah final dalam beragama. Ketika para Khawarij tidak beragama dengan pemahaman para salaf, yakni tidak ada para sahabat yang ada di barisan mereka, para sahabat memang gak setuju dengan konsep mereka, maka fix mereka ini sesat atau enggak? Sesat. Maka demikian pula semua kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Mereka tidak berada di atas jalannya para sahabat, maka fix mereka sesat. Karenanya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, mereka itu gak berani ketika menisbatkan diri kepada as-salaf. Gak berani mereka, karena kalau ditanya kalian ini menisbatkan diri kepada salaf, coba sebutkan salaf siapa yang akidahnya seperti kalian. Ketika mengatakan Allah tidak di atas, Allah di mana-mana, Allah ada tanpa tempat, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, berarti Allah itu nggak ada, gitu aja kok ribet. Allah nggak ada berarti. Taib, siapa salaf kalian yang punya akidah seperti itu? Bisa membuktikan mereka? Nggak bisa. Kalau kita mengatakan Allah berada di atas arsy, dan kita katakan ini pemahaman salaf, bisa nggak antum tunjukkan buktinya? Berceceran jamaah. Para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya, banyak ucapan mereka yang menegaskan Allah di atas. Maka kita punya salaf atas akidah tersebut. Nah, ahlul bid'ah siapa salafnya? Ahlul bid'ah salafnya kembali kepada tokoh-tokoh menyimpang. Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Wasil bin Atha, Abdullah bin Saba, dan yang satu spesies dengan mereka. Itu salaf mereka. Bukan seperti manhaj salaf. Salaf kita siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat dan yang lainnya. Bisa dibuktikan. Ya, maka pemahaman salaf itu hujjah dalam beragama. Yang tidak beragama dengan konsepnya para salaf, dia seperti nasibnya dia seperti orang-orang Khawarij, menyimpang kepada jurang kebid'ahan. Ini 5 faedah yang paling pokok. Adapun faedah yang 6 sampai 109 ini anu saja, bukan nggak penting, bukan, hanya pelengkap saja. Karena ada faedah-faedah dari sisi fikih yang dibahas sama beliau, seperti tadi menunda sholat, ya kan? Sempat nyimak nggak sih kisahnya tadi antum? Iya, menunda sholat tadi sampai agak dingin, itu dibahas sama beliau dari sisi fikihnya. Ya, tapi kurang lebih faedah-faedah yang tadi kita sampaikan, insya Allah menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya Abdullah bin Abbas, peran Abdullah bin Abbas, seorang ulama yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas paham agama ini dan jadikan dia sebagai ahli ta'wil, ahli tafsir Al-Quran. Doanya Nabi terkabul. Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir Al-Quran di antara para sahabat Nabi SAW. Dan namanya syubhat itu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu. Kalau Anda ingin memproteksi diri dari syubhat, maka proteksi dengan ilmu. Ya, fasyahawat la tuzalu illa bitaubah. Syahwat itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan bertobat kepada Allah. Wasyubuhat la tuzalu illa binuril ilm. Sedangkan syubhat itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cahaya ilmu. Ilmu yang dimaksud qala Allah qala Rasul dengan pemahaman as-salaf. Taib, hada wallahu a'lam bishawab. Nanti dibaca sendiri jamaah ya. Taib, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Kan ini kisah cerita kan ya, nggak ada tanya jawab kan? Hah? Kan namanya kisah cerita kan hanya mendengarkan aja kisahnya itu. Iya kan? Masa ada yang ditanyain? Ada jamaah? Kalau nggak ada jangan diada-adain. Ya, monggo. Sapa dulu. Iya, silakan Pak.
menuntut Ali bin Abi Thalib untuk segera mencari pembunuhnya Utsman bin Affan. Ya, untuk mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Setelah itu para pembunuhnya Utsman bin Affan ini khawatir kalau mereka ini benar-benar diadili sama Ali bin Abi Thalib, celaka mereka. Maka mereka melakukan provokasi. Di malam hari ketika pasukannya Aisyah, Thalha, Az-Zubair berada di malam hari, dan juga Ali bin Abi Thalib dan pasukannya ini nggak ada masalah apa-apa ini. Tahu-tahu diprovokasi, pasukannya Ali diserang dan pasukannya Aisyah diserang oleh para pembunuhnya Utsman ini. Pihaknya Ali menganggap penyerangan datang dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan pihaknya Aisyah menganggap penyerangan datang dari pihaknya Ali bin Abi Thalib. Mereka pun akhirnya berperang. Ya. Kenapa? Ya, ini diadu domba sama pembunuhnya Utsman bin Affan. Nah, terjadi peperangan seperti itu, ya fitnah di antara kalangan para sahabat. Kita lebih memilih diam, tidak menyalahkan, oh ini Aisyah yang salah ini, oh ini Ali bin Abi Thalib yang salah, tidak. Dalam masalah perselisihan di antara para sahabat, Ahlus Sunnah berpegangan kita menahan lisan dari perkara-perkara yang diperselisihkan dari kalangan para sahabat. Beda dengan Syiah. Syiah mengatakan Aisyah memang kafir karena memerangi Ali bin Abi Thalib. Khawarij juga mengatakan demikian, di antaranya Sayyid Qutb yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan habis-habisan di dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Itu Pak mungkin, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang bisa tergelincir kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, termasuk diantaranya pemahaman Khawarij. Ya, salah satu penyebabnya adalah karena dia jauh dari ilmu, jauh daripada ilmu. Sehingga ketika seorang jauh daripada ilmu, dia tidak memiliki filter, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Antum jamaah, ketika sudah dibekali dengan ilmu, ada seorang dai yang mengatakan kalimat-kalimat yang menyimpang, antum sudah bisa mencium nggak, mendeteksi nggak? Sudah bisa mendeteksi. Hatta dai ini cerdasnya katanya luar biasa, tahu letaknya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ayat sekian. Tapi ketika Anda mendengarkan dia mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy, antum bisa mendeteksi nggak kesesatannya? Bisa. Tapi kalau antum nggak punya ilmu, antum terkecoh. Hebat ya, tahu letak ayat kanan kiri, tahu letak hadis. Hadisnya ini di sebelah kanan kiri, luar biasa. Nggak punya ilmu, pandangan orang awam seperti itu. Tapi kalau antum belajar akidah terutama, antum bisa mencium gelagat-gelagat orang-orang yang memang menyimpang dari jalan sunnah. Karena memang ahlul bid'ah tidak akan bisa menyembunyikan kebid'ahannya. Nggak bisa ahlul bid'ah menyembunyikan kebid'ahannya, pasti terdeteksi kebid'ahannya. Mau disembunyikan seperti apapun, tetap akan terbongkar, cepat atau lambat. Ya, maka penyebab yang pertama adalah dia jauh daripada ilmu. Orang yang beribadah, ya tidak serta-merta ibadahnya ini bisa menyelamatkan dia dari kesesatan-kesesatan. Kalau ibadahnya itu yang diperhatikan sama dia hanya kuantitasnya. Padahal yang dituntut di dalam agama kita kuantitas atau kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Allah mengatakan huwallazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang paling banyak amalannya, bukan, tapi yang paling baik amalannya. Apa yang paling baik? Yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Meskipun jumlahnya sedikit, lebih baik. Selama itu sesuai sunnah, sesuai syariat, lebih baik daripada jumlahnya banyak tapi itu menyimpang dari syariat. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud,
al-iktisadu fis sunnah khairun, sederhana di atas sunnah lebih baik daripada berbanyak-banyakan di atas bid'ah. Ya, daripada berbanyak-banyakan di atas kebid'ahan. Nah, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Penyebab utama karena ilmu tentunya. Ya. Apa, Pak? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, barakallahu fiik. Ya, seharusnya memang seorang DKM pengurus masjid yang dipikirkan adalah kualitas ilmu yang disampaikan di masjidnya. Tidak seperti kebanyakan orang DKM masjid itu yang dipikirkan pertama kali adalah yang penting masjidnya penuh, yang penting jamaahnya banyak yang datang. Jadi sebagian orang menganggap tolak ukur takmir yang sukses adalah ketika masjidnya itu penuh sesak dengan jamaah. Kalau ini yang jadi konsep tolak ukurnya, maka takmir masjid memanggil penceramah-penceramah yang tidak kompeten, penceramah-penceramah yang di atas penyimpangan-penyimpangan, dipanggil sama dia, dikasih panggung di masjidnya, karena dia tahu penceramah ini punya fans yang banyak, tanpa melihat kualitas akidahnya bagaimana, kapasitas keilmuannya bagaimana. Ternyata fansnya banyak. Kalau datang ngundang, masjidnya penuh sampai luar. Takmirnya seneng, kenapa? Celengannya penuh. Iya. Kalau Ustadz Fulan yang datang, Masya Allah, celengannya sampai 1 M misalnya. Iya. Senang, besok diundang lagi. Tanpa dia ketahui, atau memang sudah tahu mungkin, bahwa Fulan ini di atas akidah yang menyimpang, di atas pemahaman yang menyimpang. Maka nggak boleh seorang takmir seperti itu. Dia harus mengutamakan tauhid di dalam masjidnya, mendidik kaum muslimin yang ada di masjidnya dengan pendidikan tauhid, sunnah di atas jalan para salaf, meskipun yang datang sedikit, meskipun celengannya nggak penuh, nggak urusan. Yang penting kualitas yang disampaikan di masjidnya itu di atas tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam. Tapi ini ada pertanyaan, siapakah Abu Muhammad Al-Maqdisi yang mengkafirkan Arab Saudi? Iya. Abu Muhammad Al-Maqdisi ini pernah bikin kitab judulnya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfiri Daulah As-Saudiyah. Menyingkap atau menyingkap tabir, ya, menyingkap tabir tentang kafirnya Daulah Saudi. Masya Allah, Saudi dia apa kan? Dikafirkan gitu. Abu Muhammad Al-Maqdisi ini adalah gembong Khawarij.
Ya, gembong Khawarij. Nah, lucunya jamaah, ketika dulu muncul Al-Qaeda, ketika muncul ISIS, ketika ada Al-Qaeda, kemudian muncul ISIS, kan berpecah mereka. Ya kan, Al-Qaeda sama ISIS ini kan berpecah. Abu Muhammad Al-Maqdisi ketika muncul ISIS mengatakan kepada ISIS bahwa ISIS itu Khawarij. Maling teriak, maling. Khawarij mengatakan Khawarij kepada orang lain. Yaitu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Bahkan di negeri kita itu ada seorang dai Khawarij yang digelari dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi Indonesia. Ya, tapi sudah divonis sama pengadilan. Ya, ini alhamdulillah kitabnya Abu Muhammad Al-Maqdisi ini sudah dibantah dengan tegas oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis hafizahullah ta'ala, seorang ulama Ahlussunnah di Riyadh sana. Dibantah kitab tadi, pengkafiran terhadap Saudi Arabia. Kalau Saudi saja dikafirkan, apa kabar Indonesia? Ya kan gitu. Saudi kurang apa jemaah? Negara, meskipun dengan segala kekurangan, negara terbaik yang menegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Untuk sekarang, Saudi Arabia. Dengan segala kekurangannya. Tapi mereka tetap yang paling vokal atau yang paling prioritas dalam menjaga kemurnian tauhid. Itu dikafirkan. Indonesia apa kabar? Nah, ini pemikiran Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jamaah. Anak kira ini saya akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.